Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita dibangkitkan dan dihisab, ada satu lagi fase yang sangat menebarkan hati setiap manusia, yaitu bagaimanakah cara kita melintasi jembatan Shiratal Mustaqim, dan bisakah kita melewatinya? Dan tahukah sahabat, bagaimana keadaan dan bentuk jembatan Shiratal Mustaqim itu? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jembatan yang berada di atas neraka, yaitu Sirat, yang terletak persis di tengah-tengah neraka Jahanam, yang sangat licin dan bisa menggelincirkan. Sirat ini mempunyai 7 pos. Setiap pos jaraknya perjalanan 3000 tahun. 1000 tahun jalannya naik, 1000 tahun jalannya rata, 1000 tahun jalannya turun. Bentuknya lebih lemut daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang, serta lebih gelap daripada malam. Dan di setiap pos tersebut terdapat 7 buah cabang. Setiap cabang bentuknya seperti tombak yang panjang yang telah diasah ujungnya. Lalu seseorang hamba akan duduk di atas pos tersebut dan ditanya tentang perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pos yang pertama, seseorang akan diperiksa tentang keimanan. Jika ia selamat dari kekufuran dan riya, maka bebaslah ia. Dan kalau tidak selamat, maka ia akan ditendang ke dalam neraka. Di pos yang kedua, seseorang hamba akan ditanya tentang sholatnya. Di pos yang ketiga, seseorang hamba akan ditanya tentang zakatnya. Di pos yang keempat, seseorang hamba akan ditanya tentang puasanya. Di dalam pos yang kelima, seseorang hamba akan ditanya tentang haji dan umrohnya. Di pos yang keenam, seseorang hamba akan ditanya tentang wudu, mandi, dan jinabat. Di dalam pos yang ketujuh, seseorang hamba akan ditanya tentang berbuat baik kepada orang tua, mempererat silaturahmi, dan penganiayaan. Jika seorang hamba itu selamat dari pertanyaan-pertanyaan ini, maka ia akan bebas masuk ke dalam surga. Dan kalau tidak akan selamat, maka ia ditendang ke dalam neraka. Dan Nabi SAW berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah umatku." Maka para makhluk itu naik melewati jembatan, sehingga sebagian mereka naik atas sebagian yang lain. Dan jembatan itu terus berombang-ambing seperti perahu di lautan yang tertimpa angin yang kencang. Maka lewatlah golongan yang pertama seperti kilat yang menyambar, golongan kedua seperti angin kencang, golongan ketiga seperti burung yang terbang dengan cepat, golongan yang keempat seperti kuda yang bagus larinya, golongan yang kelima seperti orang yang lari berjalan dengan cepat, golongan yang keenam seperti berjalannya binatang kerbau dan sapi, dan golongan yang ketujuh kira-kira sehari atau semalam. Menurut sebagian manusia kira-kira ada yang 1 bulan, menurut sebagian yang lain kira-kira ada yang 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Sehingga waktu terakhir orang yang melewati Sirat itu 15.000 tahun lamanya dari tahun dunia. Dan diriwayatkan sesungguhnya manusia ketika melewati Sirat, maka api neraka berada di atas kaki mereka dan berada di atas kepala mereka. Api juga berada di sisi kanan dan kiri mereka, serta di belakang di depan mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan yang berlutut." Quran Surat Maryam ayat 71 dan 72. Sedangkan neraka itu selalu memakan jasad manusia, mulai dari kulitnya dan dagingnya, sehingga manusia yang lewat di atas jembatan Sirat itu seperti arang yang sangat hitam. Kecuali orang-orang yang selamat dari neraka, di antara mereka ada orang yang tidak merasakan takut sekalipun, dan ia tidak mendapatkan api neraka ketika melewati Sirat tersebut. Sehingga ia berkata, "Di manakah Sirat itu?" Dan dikatakan kepadanya bahwa ia telah melewati Sirat tanpa kesusahan, sebab mereka memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah datang keterangan di dalam hadis, ketika terjadi kiamat, maka datanglah sekelompok umat
tatkala umat itu naik di atas sirat, Nabi SAW menengok kepada mereka seraya bertanya, "Siapa kalian semua?" Mereka menjawab, "Kami adalah umatmu." Nabi SAW bertanya lagi, "Apakah kamu menjalankan atas syariatku?" Maka mereka menjawab, "Tidak." Lalu Nabi SAW melepaskan mereka dan meninggalkannya. Selanjutnya umat ini terjatuh ke dalam neraka jahanam. Kemudian datang lagi umat yang lain. Nabi SAW bertanya, "Apakah kamu menjalankan atas syariat nabimu dan apakah kamu melakukan jalannya Nabi?" Kalau umat menjawab dengan iya, maka mereka akan lewat sirat, dan kalau mereka menjawab tidak, maka mereka akan jatuh ke dalam neraka. Setelah umat itu jatuh ke dalam neraka, mereka lalu mengharapkan syafaat Nabi SAW. Dan di dalam sebuah hadis yang lain diceritakan, datanglah suatu kaum, mereka berdiri di tepi sirat seraya mereka berkata, "Siapakah yang akan menyelamatkan kami dari api neraka?" Dan mereka tidak mau maju untuk melewati sirat tersebut. Lalu mereka menangis. Maka datanglah Jibril alaihissalam bertanya kepada mereka, "Apa yang mencegahmu melewati sirat ini?" Mereka menjawab, "Kami takut neraka." Jibril bertanya lagi, "Kamu di dunia ketika menghadap laut yang dalam, bagaimana cara kamu bisa melewatinya?" Mereka menjawab, "Dengan menggunakan perahu." Lalu Jibril alaihissalam datang dengan membawa masjid yang mana kaum ini biasa melakukan sholat di dalamnya bagaikan perahu. Maka mereka sama duduk di atas masjid tersebut. Lalu lewatlah kaum tersebut di atas sirat. Maka dikatakan kepada mereka, "Ini adalah masjid-masjid kamu yang kamu pernah melakukan sholat di dalamnya dengan berjamaah." Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya Rasulullah dapat melintasi jembatan sirat dengan selamat, serta dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan jika video ini membawa manfaat bagi Anda, mari dukung channel ini dengan ikhlas untuk mengetuk pintu subscribe, like, share, dan komen. Mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai umat Islam yang mirip dengan para sahabat Rasulullah, yaitu dapat bertemu dengan Rasulullah di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.